Scene awal film ini menampilkan seorang wanita bernama Rashmi yang sedang hamil menyetir mobil sambil menelpon suaminya. Rashmi sedang berjalan di desa Kamarutu. Di tengah perjalanannya, Rashmi oleng karena kaget melihat sosok yang menyeramkan. Sejak saat itu, Rashmi dinyatakan menghilang. Sandhya adalah seorang jurnalis yang sedang mencari novelis terkenal yang memakai nama pena Anushku untuk proyeknya. Sandhya pergi bersama Pandu temannya mencari alamat rumah Anushku. Setelah mendapatkan alamatnya, Sandhya berangkat ke sana. Scene berpindah ke Gautam. Gautam adalah seorang novelis yang hidup bahagia dengan istrinya yang tengah hamil bernama Indu. Gautam sedang mempersiapkan novelnya berjudul Ranggita Rangga. Istrinya sedang mempersiapkan cover untuk novel sang suami. Suatu ketika, Gautam melihat buku diari berjudul Harani. Gautam ingin membacanya tapi dilarang oleh Indu. Lalu Gautam dan Indu pergi tidur. Indu bermimpi buruk tentang kecelakaan motor. Indu terbangun dan Gautam menenangkan Indu. Mereka berdua mengobrol. Indu mengatakan, "Gautam, bolehkah aku meminta satu permintaan kepadamu? Dulu keluargaku mempunyai kebiasaan melakukan ritual ke desa Kamarutu. Tetapi sejak keluargaku berhenti melakukan ritual itu, kakek, nenek, ayah, ibuku semuanya meninggal. Aku ingin kembali ke sana untuk melakukan ritual itu." Gautam membalas, "Apapun jika kau senang akan aku lakukan untukmu, wahai istriku tercinta." Besok pagi, Gautam dan Indu bersiap-siap untuk berangkat ke desa Kamarutu. Tak lupa, mereka berdua membawa buku diari hari ini. Di tengah perjalanan, mereka berhenti. Mereka harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Mereka meminta tolong kepada pemilik perahu kecil di pinggir sungai. Tetapi, pemilik perahu itu ketakutan saat melihat Gautam dan Indu. Dia ketakutan seperti melihat hantu. Pemilik perahu itu mengantarkan Gautam dan Indu menyeberangi sungai. Setelah itu, Gautam bertemu dengan Rafik, seorang supir yang menyewakan mobilnya. Gautam bertanya rute menuju Kamarutu kepada Rafik. Rafik memberitahunya dengan jelas karena Rafik adalah penghuni desa itu. Gautam memberinya uang sewa dan Rafik pun pergi. Gautam dan Indu memakai mobil ke desa Kamarutu. Di tengah perjalanan, ಯೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಇತ್ತು. Indu membanting setir karena Indu melihat sosok yang menyeramkan, tapi Gautam tidak melihatnya, dan mobil mereka terjebak di lumpur. Mereka meninggalkan mobilnya di sana. Mereka pun berjalan kaki menuju rumah Kamarutu. Mereka melewati jembatan yang menyeramkan. Tiba-tiba, Gautam, ಏನದು? Gautam menduga itu adalah pemburu hutan. Gautam dan Indu melanjutkan jalan kaki. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Kamarutu. Penjaga rumah itu memberikan kunci rumah kepada Gautam. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Besok pagi, Indu mengambil air di sumur. Tiba-tiba, Indu terpeleset tapi berhasil ditolong Gautam. Gautam merasa ada yang aneh dengan sumur itu. Gautam mendekati sumur itu dan melihat-lihat. Tiba-tiba, ada seorang bapak-bapak bernama Kalingga nyamperin Gautam dan menghimbau agar Gautam tidak mendekati sumur itu. Karena dulu ada hantu penjaga di sumur itu. Sejak seseorang meninggal di dekat sumur itu. Kalingga dan Gautam mengobrol dan menjadi teman dekat. Kalingga mengucapkan selamat datang di desa Kamarutu. Kalingga adalah orang yang hangat, baik, dan murah senyum. Sore hari, Gautam dan Rafik mengambil mobil yang terjebak di lumpur. Gautam bertanya kepada Rafik, "Apakah di hutan ini ada pemburu, Rafik? Karena tadi malam aku mendengar suara yang aneh dari dalam hutan." Rafik menjawab, "Kadang ada pemburu, Pak, tapi sudah ditertibkan Kapolsek. Tapi suara yang Bapak dengar itu bukan pemburu, Pak, tapi hantu pemuda bernama Anggara yang bergentayangan." Mendengar ini, Gautam tersenyum dan tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Kemudian, Gautam pergi ke kantor pos karena membutuhkan sesuatu. Di sana, Gautam bertemu dengan Kalingga. Kalingga memperkenalkan Gautam kepada sahabatnya bernama Shankar. Shankar adalah seorang kepala sekolah. Kalingga dan Shankar mengundang Gautam untuk menghadiri acara ritual adat di kampung ini. Lalu Gautam pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Gautam berhenti di tengah hutan. Gautam masih penasaran dengan apa yang terjadi semalam saat dia berjalan bersama Indu. Gautam mulai menelusuri hutan. Di hutan, Gautam bertemu dengan Girija, menantu penjaga rumah yang buta itu. Gautam bertanya, "Ngapain kau di sini?" Girija menjawab, "Rumahku di dekat sini, Pak." Gautam menyuruh Girija untuk membersihkan rumahnya besok. Gautam lalu melanjutkan penelusuran di hutan. Girija memperingatkan Gautam agar tidak menelusuri hutan karena hantu Anggara bertebaran di dalam hutan. Saat di tengah hutan, Gautam ditembak tangannya oleh pemburu.
Gotham dan pemburu itu terlibat baku hantam. Gotham berhasil melukai pemburu itu di kakinya, tapi pemburu itu kabur melarikan diri. Gotham pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Di sana, Gotham bertemu dengan seorang dokter. Dokter memberikan Gotham obat dan mengatakan, "Kau orang baru ya di sini. Tinggal di mana kau?" Gotham menjawab, "Saya tinggal di rumah Kamarutu, Dok." Dokter kaget dan takut mendengar rumah Kamarutu. Sore hari, Girija datang ke rumah Gotham untuk membersihkan rumah. Girija memanggil-manggil Gotham dan Indu, tapi tidak ada yang muncul. Indu yang sedang di atas terpeleset dan tidak sempat melihat Girija. Karena Indu tidak melihat siapa-siapa juga, Indu kembali ke atas. Gotham pergi ke acara ritual adat di kampung. Di sana, Gotham bertemu dengan Kalingga dan Shankar. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, Gotham melihat pemburu yang terluka di kakinya. Gotham menghampiri pemburu itu, tapi pemburu itu menghilang di kerumunan. Scene berpindah ke Indu yang sedang berada di rumah sendirian. Indu sedang membaca buku. Tiba-tiba lampu padam dan Indu mendengar suara kericikan gelang kaki seseorang. Indu mulai ketakutan. Indu nyamperin jendela dan Indu melihat sosok yang menyeramkan, lalu Indu pingsan. Gotham pulang dan melihat Indu pingsan. Gotham membopong Indu ke tempat tidur. Gotham duduk di samping Indu yang sedang tidur. Indu lagi-lagi bermimpi buruk tentang kecelakaan motor. Indu terbangun dan menceritakan kepada Gotham bahwa dia melihat sosok makhluk yang memakai pakaian adat, menari-nari dan menakut-nakutinya. Indu mengatakan, "Mungkin itu hantu yang marah kepada keluargaku karena tidak melanjutkan ritual." Gotham membalas, "Sudah sayang, jangan mengada-ngada. Kau sebaiknya beristirahat." Gotham melihat tangan Indu yang terluka. Gotham bergegas mencari dokter, tapi Indu mengatakan, "Gotham, ada hal penting yang harus kukasih tahu kepadamu. Bagaimana jika aku bukan Indumu? Bagaimana jika Indu tidak ada di sini?" Gotham menjawab, "Sudah sayang, kamu istirahat saja. Kita bisa diskusikan hal ini nanti." Gotham berangkat ke dokter diantar Rafiq. Indu yang sedang di rumah sendirian lagi-lagi mendengar suara kericikan gelang kaki seseorang. Sejak saat itu, Indu dinyatakan menghilang. Gotham langsung lapor kepada Kapolsek. Setelah melapor, Gotham mengatakan beberapa waktu lalu ada pemburu hutan yang mencoba melukaiku. Mungkin dia pak orangnya. Kapolsek terlihat membela pemburu itu. Gotham terlibat cekcok dengan Kapolsek, lalu Kapolsek menahan Gotham untuk sementara. Scene berpindah ke Sandhya. Sandhya sampai di kantor pos Kamarutu dan bertemu dengan Kalingga dan Shankar. Sandhya meminta tolong mencari alamat sang penulis bernama Anushku. Kalingga mau membantu. Jika ada info, Kalingga akan memberi kabar kepada Sandhya. Saat ngobrol, Shankar terlihat ada cat di pipinya seperti make up tarian adat. Sandhya pun pulang. Kapolsek menginterogasi Gotham, tapi Kapolsek menemui banyak keanehan. Gotham mengatakan sudah menikah dengan Indu 6 tahun yang lalu, tapi Gotham tidak mempunyai foto Indu satupun. Kapolsek mulai melakukan penyelidikan. Kapolsek menginterogasi Rafiq. "Apakah kamu melihat istrinya Gotham?" Rafiq menjawab, "Tidak pak, saya hanya tahu dia sedang hamil dan dia stay di rumah Kamarutu terus. Saya belum pernah melihatnya secara langsung pak." Kapolsek menginterogasi Girija. "Apakah kamu pembantu di rumah Pak Gotham dan istrinya?" "Iya pak, tapi saat saya ke dalam rumahnya kemarin, tidak ada seorang pun di sana." Kapolsek semakin dibuat bingung. Hasil interogasi Kapolsek mengatakan wanita bernama Indu meninggal dunia 6 tahun yang lalu dalam kecelakaan motor. Tidak ada seorang pun di sini yang melihat Indu kecuali Gotham. Kapolsek memanggil Gotham dan membebaskan Gotham karena Kapolsek merasa Gotham hanya berhalusinasi. Besok pagi, Kapolsek terlihat sedang mengobrol hal yang bersifat rahasia dengan mafia tanah. Pemburu itu kerja di rumah mafia tanah. Kapolsek marah kepadanya dan mengatakan agar pemburu tidak gegabah menembak orang asing. Kapolsek khawatir dengan Gotham karena takut rahasianya dengan mafia tanah itu terbongkar. Scene berpindah ke Gotham yang sedang sedih karena Indu istrinya masih menghilang. Gotham curhat kepada Kalingga dan Shankar. Gotham masih jengkel karena tidak bisa membuktikan ke Kapolsek bahwa Indu benar-benar ada. Kapolsek masih menganggap Indu hanya halusinasi Gotham. Lalu Gotham teringat pemilik perahu itu benar-benar melihat Indu saat Gotham dan Indu menyeberangi sungai. Gotham langsung pergi mencari pemilik perahu itu. Di tengah perjalanan, Sandhya melihat Gotham dan Sandhya jadi teringat seseorang. Sandhya pergi membuntuti Gotham. Sesampainya di sana, Gotham mendapatkan informasi bahwa pemilik perahu itu tewas. Gotham semakin bingung. Tiba-tiba, Gotham melihat ada pemburu di sana. Gotham langsung mengejarnya. Tapi pemburu itu berhasil lolos. Gotham secara tidak sengaja memukul Sandhya karena mengira Sandhya adalah si pemburu.
Sandhya pingsan dan dibawa ke rumah Gautam. Beberapa jam kemudian, Sandhya terbangun dari pingsannya. Saat bangun, Sandhya melongo melihat Gautam karena Gautam seperti orang di masa lalunya. Gautam dan Sandhya berkenalan dan mengobrol. Gautam cerita bahwa istrinya menghilang. Sandhya akan membantu Gautam mencari Indu karena Sandhya juga seorang jurnalis. Gautam bercerita bahwa dia dan Indu mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu. Indu masih mempunyai ingatan, tapi aku hilang ingatan setelah itu. Sandhya berkaca-kaca mendengar hal itu. Sandhya teringat akan sesuatu. Sandhya menelpon Pandu untuk mencari info data diri tentang Indu. Lalu Gautam dan Sandhya pergi mencari pemburu itu. Saat mereka menelusuri hutan, mereka berdua justru melihat praktik tambang pasir ilegal. Tiba-tiba, dari belakang, pemburu itu menyerang Sandhya. Gautam dan pemburu itu terlibat baku hantam. Gautam berhasil menangkap si pemburu, tapi pemburu itu tidak tahu keberadaan Indu. Pemburu itu hanya mengatakan, orang-orang yang hilang di desa ini tidak akan pernah ditemukan kembali. Gautam bingung, di mana Indu? Siapa yang menculiknya? Apa benar cerita hantu Anggara di desa ini yang selalu mencari tumbal manusia? Gautam dan Sandhya bertemu dengan Kalingga dan Shankar. Mereka berempat mengobrol. Shankar menceritakan bahwa memang benar kata si pemburu itu. Di desa ini banyak orang hilang yang tidak pernah ditemukan. Dulu ada seorang pemuda bernama Anggara. Dia selalu melihat ritual adat di kampung ini. Fisiknya sedikit menyeramkan. Tiba-tiba Anggara dinyatakan menghilang. Kemudian dia ditemukan tewas digantung di pohon dekat rumah Kamarutu. Tidak ada yang tahu penyebab tewasnya Anggara. Masyarakat desa meyakini hantu yang membunuh Anggara. Sejak saat itu, di desa ini banyak orang hilang dan banyak kejadian aneh terjadi. Setiap tahun, di hari tewasnya Anggara, selalu terdengar suara aneh dari gunung. Shankar percaya akan cerita hantu ini. Gautam semakin dibuat bingung. Gautam dan Sandhya secara diam-diam pergi ke kantor polisi mencari informasi orang-orang yang hilang. Kapolsek tahu mereka berdua di sana. Kapolsek mengejar mereka. Tapi Gautam dan Sandhya berhasil lolos. Mereka berdua bersembunyi dan tidur di mobil Sandhya. Gautam bertanya kepada Sandhya, "Oh iya, aku belum tahu tujuanmu datang ke desa ini." Sandhya menjawab, "Aku sebenarnya mencarimu untuk kerjaanku dan aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Gautam hanya diam membisu. Besok paginya, Sandhya menelpon Pandu menanyakan hasil pencariannya tentang Indu. Pandu mengatakan, Indu sudah meninggal dunia dalam kecelakaan 6 tahun yang lalu. Begitupun dengan suaminya yang bernama Gautam. Kemudian, ada wanita lain yang selamat yang bernama Harini. Sandhya memberitahu hal ini kepada Gautam. Mereka berdua semakin bingung. Siapa Gautam? Siapa Indu? Siapa Harini? Gautam tiba-tiba teringat diari Harini. Gautam dan Sandhya langsung pulang dan mencari diari Harini. Mereka menemukannya. Gautam membacanya di depan Sandhya. "Aku sudah lama ingin menceritakan ini kepadamu, Gautam, tapi aku bingung dari mana memulainya. Namaku adalah Harini. 6 tahun lalu aku mendatangi acara pernikahan temanku di sana. Di sana aku bertemu dengan sahabatku bernama Indu dan suaminya bernama Gautam. Indu dan Gautam ingin pergi ke Kamarutu untuk melanjutkan ritual keluarganya karena keluarga mereka banyak yang meninggal sejak tidak melanjutkan ritual itu. Sore hari, si fuckboy menghampiriku dan memaksaku berbuat tak senonoh. Aku menolaknya dan aku tidak sengaja menabrak fuckboy itu hingga tewas. Aku bingung dan ketakutan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku menceritakan hal ini kepada Indu dan Gautam. Akhirnya, mereka membawaku ikut ke Kamarutu untuk membuat alibi bahwa aku bersama Gautam dan Indu. Kita bertiga berangkat ke Kamarutu. Di tengah perjalanan, kami tidak tahu arah dan bertanya kepada seseorang. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan kawan naik motor menabrak kami bertiga. Seseorang tadi melihat kecelakaan itu dan menganggap kami semua tewas. Tapi tidak semua dari kami tewas. Yang selamat dari kecelakaan itu hanya aku dan kau. Aku dan kau lalu dibawa dan dirawat ke rumah sakit. Aku dinyatakan sehat. Meskipun ada luka kecil, tapi kau dinyatakan hilang ingatan. Dari situlah aku mengarang cerita untuk membuat alibi dan memulai hidup baru denganmu. Aku menjadi Indu dan kau menjadi Gautam. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Sandhya menangis mengetahui cerita itu. Barulah di sini kita diceritakan fakta mengenai masa lalu Gautam. Scene film ini menceritakan bahwa nama masa lalu Gautam adalah Siddharth. Siddharth adalah kekasih Sandhya. Suatu hari, Siddharth berencana menikah dengan Sandhya. Sebelum menikah, Siddharth melakukan touring motor. Di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan lalu menghilang. Barulah di sini kita tahu kenapa setiap Sandhya melihat Gautam, dia teringat akan seseorang di masa lalunya. Tapi Gautam masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya di masa lalunya. Yang tahu hanyalah Sandhya. Gautam marah dan kecewa dengan ini semua karena dia menjalani kehidupan yang bohong. Tapi Sandhya berusaha menenangkan Gautam agar Gautam fokus untuk mencari Indu yang sedang hamil. Sandhya dan Gautam terus menganalisa informasi tentang orang hilang yang dia dapatkan. Ternyata, seorang wanita bernama Rashmi dulu menghilang tepat
Di tempat mobil Gautam terjebak lumpur, Gautam dan Sandhya langsung pergi ke rumah suami Rashmi untuk bertanya. Gautam dan Sandhya sampai di rumah suami Rashmi. Suaminya mengatakan, sejak istrinya meninggal selalu ada suara aneh terdengar dari gunung. Istriku menghilang saat hamil. Gautam merasa ada kesamaan. Setelah Gautam membaca ulang data orang hilang, ternyata semua wanita yang hilang itu sedang hamil. Gautam mempunyai petunjuk. Gautam meyakini pasti dokter yang berada di balik ini semua, karena dialah yang tahu siapa saja yang hamil di desa ini. Gautam dan Sandhya langsung pergi menemui dokter. Karena emosi membara, Gautam memaksa agar dokter itu segera bercerita tentang wanita yang hamil yang hilang di desa ini. Dokter bercerita, dulu aku jatuh cinta dengan wanita bernama Anusuya, tapi dia menikah dengan pria lain. Aku kemudian selingkuh dengan Anusuya sampai hamil. Suatu hari, aku mendatangi rumahnya. Kemudian suaminya datang dan aku kabur. Sejak saat itu, Anusuya menghilang tanpa jejak. Lalu aku mendengar suara aneh dari gunung. Gautam meyakini pelakunya bukan dokter. Gautam bertanya-tanya, siapa pelakunya? Siapa lagi yang tahu wanita hamil di desa ini selain dokter? Gautam mempunyai insting yang tahu wanita hamil di desa ini selain dokter adalah Kalingga, karena dia adalah tukang pos yang bertugas mengirim dokumen. Gautam dan Sandhya pergi mencari dokumen itu dan ternyata benar. Kalingga mempunyai dokumen tentang siapa saja wanita hamil di desa ini. Dan ternyata Anusuya adalah istrinya Kalingga. Jeder! Kalingga lah yang berada di balik ini semua. ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಿಜ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು Barulah di sini kita tahu motif Kalingga selama ini. Kalingga sangat mencintai Anusuya, istrinya. Mereka sedang menanti kelahiran anak pertama mereka, tapi suatu hari Kalingga memergoki Anusuya sedang berselingkuh dengan seseorang. Kalingga marah. Kalingga bertanya kepada Anusuya, siapa lelaki itu Anusuya? Anusuya tidak mau menjawab. Kalingga ingin membunuh Anusuya. Anusuya berlari ke hutan. Di sana Anusuya bertemu dengan Anggara yang sedang bengong di dekat sumur Kamarutu. Karena masih emosi membara, Kalingga mengira lelaki yang selingkuh dengan Anusuya adalah Anggara. Padahal yang selingkuh dengan Anusuya adalah dokter. Kalingga langsung membunuh Anggara dan menggantungnya di pohon. Setelah itu, Kalingga menyeret Anusuya ke rumah kosong di gunung. Kalingga menebas Anusuya dengan pedang hingga tewas. Gautam berlari ke gunung mencari rumah tua itu. Di sana ada Indu yang sedang diikat. Beruntung dengan cepat Gautam berhasil menyelamatkan Indu. Setelah itu, Gautam menebas Kalingga dengan pedang hingga tewas. Scene berpindah ke rumah sakit. Semuanya sudah terpecahkan dan keadaan mulai tenang. Indu melahirkan bayi dengan selamat. Meskipun Gautam tahu Indu adalah Harini, Gautam tetap menerima Indu apa adanya. Gautam lalu berjalan mengantar Sandhya pulang. Gautam bertanya kepada Sandhya, Sandhya, katanya kau ingin mengatakan sesuatu. Sekarang katakanlah. Sandhya menjawab, tidak jadi. Kau tidak perlu mencari siapa dirimu di masa lalumu. Karena kau sudah punya semuanya. Istri, anak, dan kehidupan yang bahagia. Kemudian Sandhya pergi sambil menangis terseduh-seduh. Melihat sang kekasih yang dicintainya tidak bisa mengingat masa lalunya. Baik, Gautam. Habis. Apa pesan dari film ini? Selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Yang kedua, janganlah kita berbohong terhadap apa yang terjadi dengan masa lalu kita, karena semuanya akan terbongkar pada waktunya.